Ini terletak di bagian mana, Di? Di Kampung Dalem. Kampung Dalem. Ini bagian barat, timur, selatan? Ini bagian timur. Oh, bagian timur. Baik, terima kasih. Alas Mentau dan Kota Gede. Disinilah dimulainya kisah panjang Tahta Mataram. Selamat datang di channel Jajah Desa Milangkori. Oke teman-teman, kali ini kita akan menjelajah bekas pusat kota Raja Mataram pertama di Kota Gede, Yogyakarta. Nah, seperti apa bekas istana Panembahan Senopati sebagai Raja pertama Mataram? Simak ya perjalanan Jajah Desa Milangkori sampai tuntas. Ini adalah peta tangan dari J.V. Rover, seorang peneliti Belanda pada akhir abad 19 yang berhasil memetakan kawasan Kota Gede. Dari peta tersebut kita bisa melihat bahwa kawasan Kota Gede ini dikelilingi oleh dua benteng, yaitu Benteng Cepuri yang menjadi benteng dalam atau benteng kawasan khusus istana, dan Benteng Baluwarti yang mengelilingi area luar pagar istana. Di sebelah utara Benteng Cepuri terdapat sebuah alun-alun yang saat ini sudah berubah fungsi menjadi sebuah kawasan pemukiman khusus yang dikenal dengan nama Between Two Gates atau kampung di antara dua pintu gerbang. Seperti namanya saat ini, Kampung Alun-Alun atau Dalem Alun-Alun adalah bekas alun-alun utama Kota Raja Mataram. Jadi lokasinya terletak di utara Benteng Cepuri yang pada sudut timur laut terdapat pasar kerajaan dan di sudut barat laut itu terdapat masjid kerajaan. Di bagian kiri gapura Benteng Cepuri terdapat sebuah Siti Inggil yang berfungsi sebagai tempat Raja Mataram bertemu dengan rakyatnya dalam acara-acara besar seperti acara Grebeg Maulud maupun menyaksikan gelar pasukan dan juga rampokan macan. Inilah yang diperkirakan Siti Inggil yang sekarang dijadikan pendopo dari Kampung Alun-Alun. Setelah kita meninggalkan Between Two Gates yang merupakan salah satu bagian dari alun-alun lama Mataram, kita akan bertemu situs Benteng Cepuri bagian utara yang letaknya hanya beberapa meter di sebelah selatan Kampung Alun-Alun ini. Benteng Cepuri Utara ini hanya menyisakan beberapa meter strukturnya yang sudah direkonstruksi ulang menjadi seperti yang kita lihat saat ini. Dan di salah satu bagian Benteng Cepuri Utara ini terdapat sebuah bagian yang dikenal dengan nama Bedahan.
Bedan ini oleh masyarakatnya dipercaya merupakan bekas pukulan Raden Ronggo yang keluar dari istana tanpa mau melewati gapura benteng Cepuri. Jadi diceritakan saat itu Raden Ronggo itu merasa malu dan kecewa saat ditegur oleh Senopati yang merupakan ayahnya, karena dirinya itu bersikap sombong dan pungah dengan kesaktiannya yang ternyata tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan kesaktian ayahnya, Senopati ing Alaga. Cerita tutur ini membekas dalam ingatan masyarakat Kota Gede dan Yogyakarta. Jadi mereka mempercayai sosok Raden Ronggo yang merupakan putra dari Senopati yang menikah dengan penguasa Laut Selatan, Ratu Kidul. Bahkan cerita seperti ini juga diperkuat dengan narasi yang tertulis dalam kitab populer Babat Tanah Jawa, sehingga masyarakat menjadi lebih terbuai dengan keaslian tokohnya. Sekarang kita bandingkan dengan data yang lebih akurat, yaitu makalah dari Jenderal Dekok, pemimpin perang Jawa, yang ditulis ulang oleh Kapten Witsel, dan juga dari buku Letnan Kolonel Aukes yang berjudul Het Legioen van Mangkunegoro. Pada tanggal 10 Agustus 1825, beberapa bulan setelah Perang Jawa pecah, Kolonel Kogies yang saat itu masih berpangkat Letnan Kolonel berangkat ke Pasar Gede, sebutan untuk pasar Kota Gede pada saat itu. Pada pukul 6 pagi dengan kekuatan prajurit infanteri, kavaleri, dan artilerinya yang berjumlah hampir 150 orang, Letnan Kolonel Kogies berangkat dari Vredenburg, Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk mendapatkan logistik, karena persediaan logistik tentara Belanda saat itu menipis, dan pasar terdekat dari Yogyakarta adalah Pasar Gede, yang tentu sudah ada sejak zaman Senopati berkuasa. Dan sesampainya di Pasar Gede, Letnan Kolonel Kogies dan pasukannya mendapat sambutan hangat berupa serangan dari laskar pendukung Diponegoro yang bermukim di dalam bekas benteng Cepuri. Jadi pasukan Kogies ini diserang dengan menggunakan ketapel batu ya, karena laskar pendukung Diponegoro pada awal Perang Jawa belum mendapatkan rapasan senjata api. Mendapat serangan ini, tentu saja Letnan Kolonel Kogies memberikan balasan berupa beberapa tembakan meriam dari pasukan artilerinya. Setelah menembakkan beberapa meriam, barulah Kogies sadar apabila tempat tersebut sebagian merupakan wilayah Susuhunan Pakubono Surakarta dan segera menghentikan serangan meriamnya. Jadi Kogies tidak mau menyinggung Raja Surakarta dan enggan berkonflik sehingga memutuskan untuk mengundurkan pasukannya kembali ke Yogyakarta. Peluru-peluru dari meriam inilah yang melubangi sebagian benteng Cepuri. Beberapa peluru meriam bahkan tidak sempat meledak, yang saat ini dipercaya masyarakatnya itu menjadi watu gateng, sebuah batu yang dipergunakan oleh Raden Ronggo dalam permainan lempar batu. Mungkin mirip olahraga bowling atau tolak peluru di zaman sekarang ya teman-teman. Kembali di sini masyarakat mengkaitkan dengan kisah Raden Ronggo yang sakti, meskipun kebenaran cerita itu banyak menimbulkan tanda tanya. Nah, saat ini kita telah sampai di situs Bokong Semar, yaitu bagian tenggara benteng Cepuri yang bentuknya setengah melingkar, sehingga masyarakat itu menyebutnya dengan nama Bokong Semar. Disinilah keunikan benteng Cepuri Kota Gede yang tidak seperti bentuk benteng-benteng pada kerajaan penerusnya maupun benteng-benteng Belanda yang kita kenal. Jadi belum ada penelitian khusus mengenai arti dan fungsi dari bentuk unik benteng Cepuri Kota Gede ini.
Namun kemungkinan yang masuk akal saat itu pembuatan benteng Cepuri menyesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dalam kota gede, yang apabila kita saksikan sekarang, bagian sisi selatan benteng ini lebih rendah, jadi mirip sebuah lembah kecil. Nah, setelah ini kita akan sampai pada bagian paling timur dari benteng Cepuri yang mengelilingi wilayah Istana Kota Raja Kota Gede pada masa itu. Namun benteng yang bagian timur ini adalah tatanan ulang dan banyak menggunakan material-material baru. Ini terletak di bagian mana, Deh? Di Kampung Dalem. Kampung Dalem. Ini bagian barat, timur, selatan? Ini bagian timur. Oh, bagian timur. Baik, terima kasih. Setelah mengelilingi benteng Cepuri ini, kita akan sampai di gerbang timur dari Between Two Gates. Jadi di sini terdapat gerbang yang pada dinding atasnya tertulis tahun 1840 yang merupakan tahun pendirian gerbang ini. Jadi tahun 1840 ini bukan tahun Masehi, melainkan tahun Jawa yang apabila kita konversi ke tahun Masehi menjadi tahun 1916. Dan disinilah menjadi akhir dari perjalanan menelusuri bekas Istana Senopati ing Alogo yang saat ini sudah menjadi kawasan pemukiman yang sangat padat. Salam budaya.